selamat siang Ibu Jeng Nana Kartika lah, saya panggil Jeng aja gitu ya. Di siaran Usas Desa, podcast dan Usas Desa TV sebetulnya. Juga selamat datang kepada teman-teman semua yang menyaksikan. Kita akan ngobrol dengan Jeng Tika ini soal Paskah yang sebentar lagi tiba. Dan kebetulan juga suasananya bersama dengan bulan puasa buat Muslim, bulan Ramadan. Bagaimana Bu Tika, puasa juga nggak nih Ramadan? Puasa, tapi bukan puasa Ramadan. Ya, karena saya Kristiani ya, saya puasanya sekarang puasa masa Prapaskah namanya. Kalau di Kristen ya, di Kristen namanya masa puasa Prapaskah, jadi bukan puasa Ramadan. Tapi benar banget nih. Rangkaiannya sebetulnya bagaimana puasanya itu? Ya, jadi sejak Rabu Abu waktu itu tanggal berapa ya? Oh, tanggal 14. Rabu Abu itu pas tanggal 14 Februari pas kita itu coblosan. Pas Valentine ya? Iya, pas Valentine, pas Rabu Abu, pas pemilu. Nah, itu Rabu Abu. Jadi dimulai sejak Rabu Abu itu kami yang Kristiani mulai menjalani masa Prapaskah. Jadi masa Prapaskah itu adalah masa persiapan mendalami penderitaan Kristus di kayu salib yang nanti akan lebih diperdalam lagi pada saat Jumat Agung kan. Gitu. Nah, sebelum Jumat Agung itu ada Kamis Putih gitu. Kamis Putih itu gambarannya seperti masa ketika Kristus dan teman-temannya itu di Taman Getsemani berdoa sampai malam gitu, kemudian ditangkap oleh penguasa waktu itu gitu, kemudian mengalami penyiksaan, penderitaan dan sebagainya, sehingga puncaknya di Jumat Agung itu dia meninggal gitu kan, disalibkan, mati, dikuburkan gitu. Terus hari Sabtunya jadi itu namanya Jumat Agung gitu. Nah, terus hari Sabtunya itu Sabtu Sunyi atau Sabtu Sepi atau Sabtu Suci begitu. Itu menggambarkan bagaimana saat-saat berduka ketika Kristus masih menjalani turun ke dalam kerajaan maut begitu. Nah, kemudian di Minggu Paskah gitu, di Minggu Paskah itu adalah perayaan kebangkitan Kristus 3 hari ya, setelah 3 hari kebangkitan Kristus dari antara orang mati begitu. Nah, masih berlanjut nih karena kita itu kan 40 hari ya, puasanya itu 40 hari. Kalau 14 Februari berarti 14 Maretnya kan 30 hari ya. Terus berlanjut 10 hari setelah itu. Jadi hari-hari itu gitu. Jadi memang agak berbeda dengan teman-teman Muslim. Puasa masa Prapaskah itu tidak kemudian harus tidak makan minum dari jam imsak sampai jam buka begitu. Tetapi kami ada keleluasaan. Ada keleluasaan ya. Jadi puasanya dengan berpantang begitu. Kemudian mungkin mengurangi yang menjadi kesenangan begitu ya. Jadi gambarannya kalau yang saya jalankan, karena kan bebas ya, nggak harus seperti ini, harus seperti itu gitu. Jadi yang saya jalankan, misalnya kalau sehari itu biasa makan 3 kali, saya hanya makan 1 kali begitu, hanya makan porsi kenyang begitu itu 1 kali begitu, dan tidak ngemil gitu, karena kan ngemil itu termasuk kesukaan gitu ya. Jadi itu saya tinggalkan begitu. Itu yang beratnya di situ. Iya, beratnya di situ. Terus ini misalnya dalam 1 hari itu belanja untuk makan tuh 100.000 gitu dalam 1 hari. Nah, karena berpantang ataupun berpuasa ini kemudian belanjanya hanya 30.000 gitu. Nah, yang 70.000 itu dikumpulkan. Yang 70.000 itu disisihkan, dikumpulkan, terus nanti di akhir masa Prapaskah, akhir puasa itu hasilnya dapat berapa itu kita kasih ke gereja. Jadi mungkin kayak teman-teman Muslim yang berzakat gitu ya.
yang mengumpulkan zakat ini juga kami mengumpulkan hasil aksi puasa namanya. Gitu. Nah ini Paskah ini kalau tadi ditanya Paskah ini ngapain gitu ya. Nah ini teman-teman yang Kristiani dari Asase Desa ini kemarin punya ide untuk aksi puasanya teman-teman Asase Desa yang Kristiani ini diwujudkan dalam bakti sosial begitu. Rencananya bagaimana itu, Jen, bakti sosial? Bakti sosialnya, rencananya kami akan bakti sosial ke panti asuhan Bunda Serayu di Banyumas. Jadi di sana ada panti asuhan yang kurang lebih binaannya atau anak asuhnya itu ada 35 dari yang bayi begitu ya sampai ada yang SMA gitu. Untuk pasca tahun sebelumnya itu kita pernah laksanakan baksosnya di panti asuhan Siloam tahun kemarin di panti asuhan Siloam di Purwokerto, itu panti asuhan Kristen. Nah yang ini panti asuhan Bunda Serayu ini mereka dalam binaan Gereja Katolik itu di Banyumas gitu. Rencananya mau ke sana gitu. Di baksosnya Asase Desa yang Kristiani di panti asuhan Bunda Serayu. Kemarin kita udah sempet temen kami tuh Mbak Kety dari Bio 2 itu udah sempat kontak-kontak sama suster kepala di sana, kemudian diinformasi bahwa kebutuhan mereka tadinya kan kita mau sembako gitu ya. Nah, ternyata untuk kebutuhan sembako nih mereka sudah tercukupi begitu. Bahkan bisa dikatakan aman gitu ya, agak berlebih gitu. Jadi aman, mereka sendiri bisa berbagi ke sekitar kalau untuk sembako. Justru yang dibutuhin itu karena kan ada bayi gitu ya. Nah, ini kan mungkin bayi-bayi yang dibuang, bayi yang terlantar gitu ya. Nah, itu mereka membutuhkan susu gitu, susu bayi gitu. Kemudian untuk yang sudah mulai usia 6 bulan ke atas kan sudah mulai harus ada makanan pendamping selain susu. Nah, itu mereka butuh biskuit gitu, bubur gitu yang praktis gitu ya. Karena mungkin kalau masak untuk yang agak banyak itu agak kesulitan gitu. Jadi itu. Kemudian untuk anak-anak yang usia kids ya, usia toddler gitu, usia kids gitu, itu mereka membutuhkan ini sebetulnya baju gitu loh. Karena kan anak-anak itu kan mungkin main gitu ya, bajunya sering cepat kotor, harus gantinya tersedianya harusnya agak banyak gitu. Nah, ini ternyata ada kebutuhan itu gitu. Jadi kami juga kepingin menggalang untuk pakaian pantas pakai ya. Pantas pakai di sini mungkin bukan yang bekas udah lusuh gitu ya, tapi mungkin pantas pakai katakanlah yang kekecilan gitu, yang sudah kekecilan gitu, tapi masih fresh lah gitu, atau bahkan mungkin ada yang mau beliin gitu loh, misalnya untuk anak 5 tahun, untuk anak 6 tahun, kayak gitu loh. Seperti itu. Kami ingin buka donasi untuk itu gitu. Kalau teman-teman dari pengurus gitu. Mantap banget kelihatan ini. Saya jadi teringat soal pakaian ini, saya jadi teringat puisinya Paskah juga nih dari Joko Pinurbo itu. Saya lupa detailnya, tapi mengenai Paskah mungkin teman-teman bisa cari sendiri tuh puisi Paskah Joko Pinurbo, lucu juga sebetulnya. Dan itu menyangkut pakaian juga. Joko Pinurbo. Iya, Joko Pinurbo itu puisi soal Paskah. Oke. Nah, Aku lucu. belum pernah Itu soal baca, nanti baju aku cari juga. deh. Aku cari deh. Oke. Dan dia kan memang apa ya, jenaka gitu ya, lucu gitu. Jadi puisi itu sebenarnya puisi religi tapi menjadi lucu gitu. Menarik. Dan ini mirip dengan teman-teman Muslim sebenarnya yang senang baju bagus, baju baru kalau Lebaran setelah puasa, bukan? Juga kayaknya cocok secara tematik mirip lah. Saya kira demikian. Mungkin ada harapan atau pesan-pesan Paskah yang ingin disampaikan ke teman-teman Asas Desa atau yang lain. Ini akan saya publish di publik ya, jadi mungkin juga bisa berlaku untuk di luar Asas Desa juga. Iya, sebelum ke sana saya mau cerita dikit nih.
rencana kita itu ya, itu rencananya mau dilaksanakan hari Sabtu tanggal 23 minggu ini kan, berarti 2-3 hari lagi ya. Nah, kemudian kita ambil waktunya tuh sore hari gitu, sore hari sekitar habis asar, jam 3:30 begitu. Dan nanti sebelum jam 5 kita udah selesai gitu. Sebelum jam 5 kita udah selesai karena jam 5 mereka ada devosi Maria kalau nggak salah. Jadi ada acara gitu untuk anak-anak di sana dari gereja gitu. Jadi sebelum jam 5 kita udah selesai. Nah, sebetulnya tadinya kami berencana juga setelah dari gereja gitu ya. Kita mau ke alun-alun Banyumas nih, mau ke alun-alun Banyumas, terus kita bagi takjil sama bagi sembako di situ gitu. Bagi takjil sama bagi sembako. Nah, tapi ternyata setelah kemarin kita collecting informasi dan data gitu ya. Yang pertama anggarannya kayaknya kurang gitu, walaupun itu nanti bisa diselesaikan misalnya dengan open donasi. Biasa kan asal desa kalau open donasi itu mesti banyak lah gitu ya, mesti dapat banyak gitu. Nah, tapi pertimbangan yang berikutnya lagi itu di alun-alun Banyumas itu ternyata udah ada 1 atau 2 komunitas yang bagi takjil. Kemudian di dekatnya kan ada Masjid Agung tuh. Nah, Masjid Agung sendiri juga bagi takjil begitu. Nah, akhirnya kemudian kami memutuskan, oke lah berarti bagi sembako sama bagi takjilnya nggak usah, kita ikut program yang Asas Desa Berbagi yang rencananya mau tanggal 30 ya kalau nggak salah. Hari Sabtu tanggal 30. Kita juga lagi schedule untuk ngobrol bareng ketua panitia merangkap ketua satu ini juga itu. Iya, nah jadi itu nggak jadi gitu. Nah, kemudian rencana itu tadinya mau kita lanjutkan juga dengan buka bersama gitulah ya, dengan teman-teman yang Muslim juga gitu. Misalnya nanti ada yang mau bergabung di kegiatan itu gitu, kita lanjutin buka bersama gitu di Kota Lama Banyumas gitu. Di sana kan banyak tuh kuliner-kuliner baru yang kalau mau dicoba satu-satu mungkin perlu beberapa hari gitu ya. Nah, ini teman-teman yang luar kota juga, wah mau coba kuliner Kota Lama Banyumas gitu. Jadi sudah ada beberapa yang confirm bahwa mereka mau pulang gitu, mau balik ke Purwokerto tanggal 23 itu gitu. Nah, rencananya seperti itu gitu. Tapi kalau nanti nggak ada teman Muslim yang bergabung ya berarti bukan bukber kali ya, namanya makber. Iya, itu. Nah, kalau tadi ditanya ini mungkin harapan atau apa begitu ya. Nah, sebetulnya menurut saya sih rangkaian masa Prapaskah ini yang kemudian kita wujudkan dalam bentuk baksos itu ya sebetulnya dalam tanda petik puasanya kami gitu ya, puasa kan gitu, yang itu adalah bentuk keprihatinan dan kepedulian begitu. Jadi memang proses puasa itu kalau di kami ini kan ceritanya menisbikan diri begitu ya. Seperti Kristus itu kan dia mengorbankan dirinya gitu. Jadi ini memaknai itu gitu. Ketika kita tadi makan sehari 3 kali gitu ya. Nah, ini mengurangi itu, kemudian berbagi. Jadi sebetulnya berbaginya itu yang lebih jadi kalau Kristus kan membagi dirinya gitu ya, menyerahkan dirinya untuk umatnya kan kayak gitu, sehingga dia sampai mati di kayu salib kayak seperti itu. Nah, ini kami hanya sanggup berbagi, jadi tidak ada seujung upil dan seujung kotorannya Kristus gitu loh, cuman berbagi berbagi dari yang memang kita tuh lebih gitu. Nah, kadang-kadang kan gitu ya, kadang-kadang kan kita makan udah sehari 3 kali, jajan berapa kayak gitu kan, bisa sampai kekenyangan gitu loh, bisa sampai kekenyangan. Padahal ada saudara-saudara kita yang itu mungkin untuk makan 1 kali sehari aja kesulitan gitu, dan setiap kali makan mereka nggak sampai kenyang seperti itu gitu. Jadi lebih kepada menisbikan diri agar bisa berbagi gitu. Karena kalau nggak menisbikan diri, sepertinya nggak akan bisa deh berbagi. Karena kan terus fokusnya kepada diri sendiri. Nah, ini fokusnya kepada
sesama begitu. Kalau dari ini anu ya, pengalaman pribadi atau pergumulan pribadi gitu. Belum tentu orang lain punya pergumulan yang sama dengan saya gitu. Jadi saya sering melihat ya, kalau ini harapan kita kondangan atau pesta atau makan sehari-hari lah, ada sisa gitu loh, piringnya tuh nggak bersih gitu ya. Prasmanan ngambil sendiri, ngambilnya kenapa harus banyak kalau udah tahu nanti makannya dikit gitu ya. Kenapa ngambil banyak gitu? Kalau di hotel itu apa namanya, breakfast di hotel. Aduh, piringnya sampai 5 6 gitu ya. Ngambil puding sendiri piringnya, ngambil sop sendiri piringnya, ngambil ini sendiri. Piringnya sampai 5 6, tapi setiap piring itu selalu ada sisa makanan gitu. Saya pernah baca tuh, kalau dalam satu hari itu bisa buat ngasih makan berapa orang gitu. Padahal yang kelaparan kan juga banyak gitu ya. Nah, ini saya juga sedang berharap ketika kita berproses seperti ini mengurangi makan gitu, bagi saya sendiri, saya juga akhirnya bisa menakar, oh ternyata bisa kok dalam satu hari itu saya makan cuma 1 centong nggak akan mati gitu. Padahal Kristus kan sampai mati ya, sampai kehausan dia apa bibirnya di apa pakai hisop kayak gitu karena haus kayak gitu. Sampai dia ngomong aku haus. Nah, ini aku hanya mengurangi saja, masih boleh minum gitu ya, kayak gitu loh. Jadi kenapa saya tidak berbuat lebih banyak dengan itu tadi, mendidik diri saya sendiri supaya ketika makan tidak berlebihan. Walaupun di situ ada tulisannya es teh gratis ya, mumpung gratis terus di kota akeh banget kayak gitulah kan, nggak perlu kayak gitulah, secukupnya aja gitu. Saus sambal gratis terus ngambilnya banyak banget gitu, nanti tuh nggak kemakan semua gitu. Nah itu kan apa, sesuatu yang sia-sia ya, sayang gitu loh, untuk berproses menjadi es teh, berproses menjadi saus, berproses menjadi, butuh energi, butuh macam-macam, rangkaiannya panjang gitu. Jadi Ya, dalam apa sekali memang ini maknanya. Dan ih ketika memaknainya juga luar biasa ini. Iya. iya loh, nek kondangan aja KB dijikoti tapi ora dimaem lah, anggar memang ora arep dimaem ya aja dijikot. Kalau Iya, udah betul. diambil, kalau nggak akan dimakan jangan diambil, tapi kalau sudah diambil harus habis. Mantap. Ini juga berbarengan dengan problem bencana ini di Demak ya. Jadi Asosiasi Desa juga Banjir. sedang ya sedang berencanakan untuk apa namanya, kalau membantu juga mungkin kata yang terlalu besar ya, tapi kita mencoba untuk ikut concern, untuk ikut care dengan itu, mungkin berusaha berbagi juga walaupun mungkin tak seberapa untuk saudara-saudara di Demak sana yang sedang kebanjiran. Ini saya kira juga apa ya, seirama dengan semangat bulan Ramadan maupun dengan Paskah ini. Mungkin saya kira demikian. Jeng Tika, ada lagi yang ingin disampaikan? Kami berharap teman-teman semua, baik yang Kristiani ya, asal desa yang Kristiani terutama, kalau mau bergabung, kami sangat berharap teman-teman yang Kristiani bisa bergabung. Kalau teman-teman yang Muslim, non-Kristiani bersedia bergabung juga, kami akan sangat bersuka cita begitu. Karena kan berarti kita semuanya guyup, rukun ya, yang dilalah ini ada rencana untuk makan bersamanya. Tapi kalau misalnya pun tidak, kan mangan orang mangan, kumpul. Ya. Oke, terima kasih, Dintika. Saya pikir saya ingin menekankan atau mengulangi pesan terakhir tadi. Itu menarik sekali. Apabila teman-teman ada yang punya waktu, kesempatan untuk bergabung, silakan bergabung, diramaikan, karena ini perayaan yang dibilang perayaan juga tidak tepat, karena ini bukan dalam konteks party gitu ya, tapi melakukan tindak laku asketik lah semacam itu, yang saya pikir bagus sekali. Tapi juga kita bisa berkumpul, apalagi ada makan-makannya kan begitu. Saya pikir sangat bagus sekali.
Monggo teman-teman yang Muslim maupun yang Kristiani maupun yang lain-lain, kalau ingin bergabung, saya kira teman-teman Kristiani juga akan senang sekali, saya rasa. Saya kira demikian. Terima kasih Jeng Ana Kartika. Oke. Ya, saya dari Humas Asosiasi Desa, mewakili Ketum Agusta, mengucapkan terima kasih. Juga kepada teman-teman semua, semoga lancar, sukses, sampai ketemu. Terima kasih. See you.